Pemuda ini rela bekerja sebagai tukang gali kubur di kota kecilnya. Ia mengaku tidak minder demi bisa membeli laptop agar bisa menunjang aktivitas perkuliahannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari simak selengkapnya di channel Sekolah Kehidupan. Cerita berawal pada seorang pemuda bernama Leo. Leo, seorang wartawan koran di sebuah kota kecil di bawah kaki gunung. Dia duduk di bawah rindang pohon beringin yang mengapit pintu masuk tempat pemakaman umum setempat. Di depannya, seorang pemuda tampak sibuk mengumpulkan alat-alat gali kubur yang berserakan. Namanya Putra, seorang mahasiswa Universitas Negeri Maju yang juga bekerja sebagai tukang gali kubur di sela-sela kesibukannya kuliah. Leo memandang dengan penasaran, ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan pemuda itu. "Kamu benar-benar bekerja di sini setiap hari?" tanya Leo membuka percakapan. Putra tersenyum sambil mengangguk. "Iya mas, saya sudah jadi tukang gali kubur sejak masih di SMA." Leo terkejut. "SMA? Kenapa memilih pekerjaan seperti ini, Putra? Bukankah berat untuk anak seusiamu?" Putra terdiam sejenak, menghapus keringat di dahinya dengan punggung tangan. "Saya anak bungsu dari 7 bersaudara. Orang tua saya, Yahya dan Rani, bekerja sebagai petani di kampung kecil di pinggiran kota ini. Sejak kecil, kami hidup sederhana, bahkan bisa dibilang serba pas-pasan. Bekerja sebagai tukang gali kubur ini awalnya ikut suami kakak saya untuk membantu orang tua. Alhamdulillah, hasilnya bisa menambah penghasilan keluarga dan membantu saya membiayai kuliah." Leo merasa tersentuh mendengar cerita itu. Pemuda di depannya bukanlah mahasiswa biasa yang mengejar kesenangan semata. Kenapa tidak memilih pekerjaan lain? Bukankah ada pekerjaan yang lebih ringan? Putra tersenyum pahit. "Pekerjaan ini mungkin berat, tapi saya tidak malu melakukannya. Justru ada kepuasan tersendiri saat bisa membantu keluarga di kampung yang sedang berduka. Banyak teman saya yang mungkin memilih jalan lain, mungkin hidup lebih hedon atau bersenang-senang, tapi saya memilih untuk tetap sederhana. Dari kami 7 bersaudara, hanya saya yang bisa sampai di bangku kuliah. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya." Leo melihat ke arah TPU, tempat beberapa makam baru berbaris rapi. "Kamu sekarang di semester berapa?" "Baru semester 1 di program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik," jawab Putra. "Tiap hari saya harus bolak-balik antara kampung dan kampus. Kadang naik ojek ke terminal, lanjut angkot ke kampus. Biayanya sekitar 20.000 per hari." Leo mengangguk, membayangkan perjalanan yang cukup melelahkan itu. "Lalu bagaimana kamu membagi waktu antara kuliah dan kerja?" Putra tersenyum bangga. "Kalau pagi kuliah, sore saya kerja. Sebaliknya, kalau kuliah sore, pagi saya bisa datang ke sini. Saya juga beruntung karena lokasi TPU ini tidak terlalu jauh dari kampus. Jadi, kalau mendekati waktu kuliah, saya tinggal bersiap dan langsung ke kampus." "Dan dengan semua ini, apa kamu tidak kewalahan?" tanya Leo, mengerutkan alisnya. Putra mengangguk pelan. "Jujur, kadang tugas kuliah menumpuk dan saya merasa kewalahan. Tapi saya tetap berusaha karena kuliah adalah kewajiban saya sekarang. Semua ini untuk masa depan saya dan keluarga." Leo diam sesaat, kagum pada keteguhan Putra. "Bagaimana dengan penghasilanmu dari menggali kubur? Apakah cukup untuk membantu kuliah?" Putra tersenyum. "Setiap kuburan yang saya gali, saya dibayar sekitar 500.000 hingga 750.000, tergantung tingkat kesulitan kuburannya. Uang itu saya serahkan ke ibu saya untuk ditabung, guna mencukupi kebutuhan keluarga dan juga kuliah saya. Cita-cita saya sederhana, Mas. Saya ingin membeli laptop agar bisa mengerjakan tugas kuliah lebih mudah. Karena selama ini, saya hanya mengandalkan handphone." Leo merasa ada sebuah kebijaksanaan mendalam
dalam diri pemuda itu, meski hidupnya penuh tantangan. Apa cita-citamu setelah lulus nanti? Putra menatap jauh ke depan, seakan melihat masa depannya yang masih jauh. Saya bercita-cita menjadi pengusaha, atau setidaknya bekerja di sektor swasta. Saya juga tidak malu dengan pekerjaan ini. Justru saya merasa bangga bisa menjalani hidup dengan jujur dan membantu orang lain. Leo tersenyum, merasa percakapan ini bukan hanya sekedar percakapan biasa. Di hadapannya ada sosok yang menggambarkan keteguhan hati, dedikasi, dan pengorbanan yang jarang ditemui di dunia modern yang serba cepat ini. Terima kasih Putra atas ceritamu. Ini adalah kisah yang menginspirasi banyak orang. Putra hanya tersenyum, lalu bersiap-siap pergi ke kampus dengan membawa tas ransel tuanya. Di sela-sela keringat dan keletihan, ada impian yang terus menyala dalam dirinya. Beberapa tahun kemudian, Leo berdiri di tengah keramaian acara Gebiar Usaha, sebuah event besar di mana mempertemukan para calon investor dengan pemerintah setempat. Sebagai kepala redaksi media lokal, Leo hadir untuk meliput perkembangan bisnis di kota kecil itu. Di antara deretan pengusaha yang sedang berdiskusi dengan para pejabat, matanya tertumpuk pada sosok yang tak asing lagi, yaitu Putra yang kini tampak elegan dalam setelan jas rapi. Senyum hangat menyapa Leo saat Putra mendekat. Ternyata Putra kini telah menjadi pengusaha sukses dengan berbagai usaha di bidang konstruksi, pertanian, dan teknologi. Siapa sangka, Mas Leo, ujar Putra sambil menjabat tangannya. Dari tukang gali kubur, sekarang saya bisa berdiri di sini sebagai pengusaha. Leo tersenyum penuh kebanggaan, mengingat perjuangan yang pernah mereka bicarakan bertahun-tahun lalu. Dari kisah Putra, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, kerja keras dan ketekunan mengalahkan segala keterbatasan. Putra menunjukkan bahwa meskipun ia berasal dari keluarga yang sederhana, kerja kerasnya membantu ia mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Bekerja sebagai tukang gali kubur di sela-sela kesibukan kuliah bukanlah pekerjaan mudah, tetapi ia melakukannya dengan tekun dan tanpa malu. Ketekunan dalam mengatasi tantangan hidup adalah kunci untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pendidikan adalah investasi yang berharga. Meski hidup penuh keterbatasan, Putra menyadari pentingnya pendidikan. Dengan berjuang untuk tetap kuliah, dia menciptakan peluang bagi masa depannya yang lebih baik. Dia membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya tentang prestasi pribadi, tetapi juga cara untuk mengangkat keluarga dan memberikan masa depan yang lebih cerah. Yang ketiga, hidup sederhana bukan hal yang memalukan. Putra menolak gaya hidup hedonis yang sering diikuti oleh anak seusianya, memilih untuk hidup sederhana dan fokus pada tujuan jangka panjangnya. Dia tidak tergoda oleh kesenangan sementara, tetapi tetap teguh pada prinsipnya. Ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari kemewahan, tetapi dari pencapaian dan perjuangan hidup yang bermakna. Yang keempat, tanggung jawab kepada keluarga adalah prioritas utama. Meskipun Putra sudah bekerja keras untuk dirinya sendiri, ia tetap memprioritaskan keluarga dengan memberikan penghasilannya kepada ibunya untuk ditabung. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghargai dan membantu keluarga, terutama saat mereka membutuhkan. Kekuatan ikatan keluarga seringkali menjadi motivasi terbesar dalam mencapai kesuksesan. Dan yang terakhir, menghargai pekerjaan apapun yang halal. Meskipun pekerjaan sebagai tukang gali kubur dianggap berat dan mungkin tidak populer, Putra menjalankannya dengan rasa bangga. Dia mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang halal, tidak peduli seberapa sederhana atau berat, layak untuk dihormati. Dengan sikap ini, ia menunjukkan bahwa martabat seorang tidak diukur dari jenis pekerjaannya, melainkan dari kejujuran dan kerja keras dalam menjalankannya. Demikian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.